Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 13-15 yang berbunyi, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah rancangan keselamatan Allah bagi umatnya tidak akan gagal. Iblis maupun setan-setan tahu betul bahwa nubuat Tuhan Allah Bapa kita tentang datangnya Sang Mesias sudah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Oleh karena itu, iblis maupun setan-setan itu memakai Raja Herodes untuk membunuh bayi calon raja besar dengan cara membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Tujuannya agar dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa itu. Akan tetapi, Tuhan Allah tahu betul bahwa hal tersebut di mana Tuhan akhirnya memerintahkan malaikatnya untuk memberitahu Yusuf dan keluarganya supaya mereka mengungsi ke Mesir. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kita semua pribadi yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita ini jangan pernah lengah terhadap serangan kuasa iblis maupun setan-setan, karena iblis maupun setan-setan itu akan selalu terus berusaha untuk menggagalkan pribadi kita maupun keluarga kita maupun persekutuan kita selaku umat maupun jemaatnya yang beriman percaya kepada Kristus untuk menerima keselamatan yang bersifat kekal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Iblis maupun setan-setan selalu mau menggunakan setiap celah atau kesempatan yang ada supaya kita ini jatuh ke dalam perbuatan yang diinginkan oleh iblis setan-setan itu, lalu meninggalkan iman percayanya, tidak lagi mau mengarah kepada Kristus. Maka hendaknya kita mau mencontoh meneladani sikap dari seorang Yusuf yang taat kepada perintah Tuhan tanpa mau berdalih, sehingga kita dapat terhindar dari suatu kekalahan oleh adanya godaan maupun serangan kuasa kegelapan dari iblis maupun setan-setan itu. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka kita harus memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus agar dapat meneguhkan, menguatkan iman percaya kita hanya kepada Kristus, dan senantiasa mohon supaya hidup kita dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukannya pula untuk menaati seluruh perintah maupun kehendak Tuhan di dalam setiap langkah
kehidupan kita melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, sungguh pasti kita akan dimampukan untuk menang dari segala serangan kuasa iblis maupun setan-setan hingga kepada akhir hidup kita kelak. Ingatlah untuk itu, sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 bagian A ini. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada hari ini. Ketika kami terus mau hidup yang berkenan di hati Tuhan, khususnya di dalam menghadapi hari-hari kami yang sungguh-sungguh tetap dalam ancaman kuasa iblis dan setan-setan yang mau mencoba untuk menggagalkan kami dari iman percaya kami hanya kepadamu itu kepada hal yang lain. Maka ketika saat ini juga kami mengalami kondisi sakit penyakit yang mengganggu keberadaan tubuh jasmani kami, jangan sampai hal itu mempengaruhi iman percaya kami dari sisi kerohanian kami ini, Bapa. Tolong kami sehingga kami benar-benar mau hidup yang berkenan di hati Tuhan, sehingga oleh permohonan kerendahan hati kami dalam segala halnya itu, kiranya Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita, terutama hal yang berkaitan dengan penyakit rohani kami yang seringkali mengganggu hubungan kami dengan Diko Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami, Bapa. Sambut apalah harapan dan doa kami kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Dengan pertolongan Roh Kudus kami pasti dimampukan untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu.